Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, hidup seorang gadis muda bernama Rina, baru berusia 22 tahun. Ia adalah anak sulung dari 3 bersaudara, dengan ayah yang sudah lama meninggal dan ibu yang sakit-sakitan. Sejak lulus SMA, Rina bekerja serabutan untuk membantu ekonomi keluarga. Namun kebutuhan rumah tangga yang kian mendesak membuatnya mulai mencari cara lain untuk menghasilkan uang lebih banyak. Suatu hari, seorang tetangga bernama Bu Leni yang dikenal sebagai calo tenaga kerja luar negeri, menawarkan Rina sebuah pekerjaan di Timur Tengah sebagai asisten rumah tangga. Gajinya besar, Rin. Kamu bisa kirim uang tiap bulan buat pengobatan ibumu dan sekolah adik-adikmu, ujar Bu Leni dengan nada meyakinkan. Awalnya Rina ragu. Ia mendengar banyak cerita buruk tentang TKW yang disiksa majikan. Namun, ketika ibunya kembali jatuh sakit dan pengobatan tidak bisa ditunda, Rina akhirnya menyetujui tawaran itu. Saya akan baik-baik saja, Bu. Saya akan kirim uang setiap bulan, ucapnya sambil menahan air mata, memeluk ibunya sebelum keberangkatan. Proses administrasi berjalan cepat. Bahkan terlalu cepat. Dalam waktu hanya 2 minggu, Rina sudah berada di bandara, ditemani Bu Leni. Dokumen yang ia pegang pun hanya fotokopi, dan visa kerjanya tak jelas ditujukan ke negara mana. Tapi karena belum pernah ke luar negeri dan percaya sepenuhnya pada Bu Leni, Rina tak banyak bertanya. Sesampainya di bandara negara tujuan, yang Rina sendiri tidak tahu pasti namanya karena tak paham tulisan di papan-papan informasi, ia dijemput oleh seorang pria asing bersama seorang wanita yang fasih berbahasa Indonesia. Mulai sekarang kamu kerja di rumah saya, ujar si wanita sambil menyerahkan tas kecil kepada Rina. Namun setelah itu, tak ada lagi kabar dari Rina. Nomor telepon yang ia pegang mendadak tak bisa dihubungi. Semua pesan dari ibunya hanya centang satu. Ibu Rina mulai resah. Minggu berganti bulan, tak ada sepucuk kabar pun datang. Bu Leni pun tiba-tiba pindah rumah dan tak bisa ditemukan. Di desa, mulai beredar kabar bahwa Rina mungkin saja menjadi korban perdagangan manusia. Tapi tak ada bukti. Pihak keluarga melapor ke Dinas Ketenagakerjaan dan polisi, namun informasi soal keberadaan Rina tetap nihil. Di sisi lain, di tempat asing dan asing pula bahasanya, Rina mulai merasakan ada yang janggal. Ia tak pernah diizinkan keluar rumah, selalu diawasi, dan sering diberi obat tidur tanpa alasan. Tubuhnya mulai terasa lemas, tetapi ia dipaksa tetap tenang. Di dalam dirinya, Rina mulai merasa, ada sesuatu yang salah, sangat salah. Hari-hari Rina di rumah majikannya berubah menjadi mimpi buruk. Rumah besar berlantai 2 itu memang tampak mewah dari luar, namun sunyi, sepi, dan penuh kecurigaan. Jendela-jendela ditutup rapat, tidak pernah terbuka. Bahkan di siang hari, tirai gelap tetap menutupi cahaya matahari. Rina tidak diberi akses ke ponsel atau alat komunikasi apapun. Majikannya, seorang wanita parubaya bernama Madam Hajar, memiliki tatapan dingin dan bicara dengan nada kaku. Ia tak pernah memberitahu nama negaranya, dan bahasa yang digunakan di sekeliling Rina sangat asing. Pria-pria asing sering keluar masuk rumah di malam hari, membawa koper, bungkusan-bungkusan besar, dan kadang berangkar beroda seperti rumah sakit. Awalnya Rina berpikir itu rumah sakit atau klinik bawah tanah. Tapi ia tidak melihat pasien. Hanya bunyi mesin medis, suara tumpul dari ruangan bawah tanah, dan sesekali erangan lemah. Setiap malam, Rina diberi pil berwarna putih yang katanya vitamin. Setelah menolak meminumnya 2 kali, ia pingsan dan terbangun dengan rasa sakit luar biasa di bagian punggung bawah. Saat mencoba mengeluh ke Madam Hajar, wanita itu menamparnya keras. Aku tidak butuh kau bicara. Kau hanya perlu taat, bentaknya. Setelah hari itu, Rina sadar, tubuhnya bukan lagi miliknya. Ia menemukan bekas jahitan kecil di bagian pinggang kanan. Saat meraba-raba, ia merasa ada semacam rongga. Ia ketakutan. Ia mencoba kabur pada suatu malam, saat penjaga yang biasa berjaga tertidur. Tapi pintu utama selalu dikunci dengan kode. Ia mencoba naik ke lantai 2, membuka jendela dan turun ke balkon, hanya untuk mendapati bahwa balkon itu dipagari kawat tajam seperti penjara. Ketika ia ditemukan pagi harinya oleh Madam Hajar, tubuhnya diseret ke ruang bawah tanah. Disitulah Rina melihat untuk pertama kali, kamar operasi gelap, ranjang besi, lampu bedah, dan bau darah mengering. Kamu punya ginjal sehat. Tapi kami masih butuh hatimu nanti, sayang, bisik seorang dokter pria yang mengenakan masker, namun matanya memperlihatkan tidak ada empati. Rina menjerit, memberontak, menangis sekencang-kencangnya, tapi ruang itu telah diisolasi.
Tak ada yang mendengar. Tak ada yang peduli. Tubuhnya kembali dibius. Dan ketika sadar, satu lagi bagian tubuhnya hilang. Kini, ia benar-benar mengerti. Ia adalah komoditas, bukan manusia. Di desa asalnya, sang ibu, Buati, memeluk foto Rina setiap malam, bertanya-tanya apakah putrinya masih hidup. Ia mendatangi kantor polisi lagi dan lagi, namun hanya dijawab dengan kalimat, "Kami masih melacak, Bu." Bersabar ya. Namun waktu terus berjalan. Dan dalam lorong gelap yang disebut rumah itu, Rina hanya punya satu tujuan, kabur, sebelum seluruh tubuhnya habis dijual. Rina terbangun dengan tubuh menggigil. Cahaya lampu neon di langit-langit kamar bawah tanah menyilaukan matanya. Lengannya terpasang infus, dan rasa sakit tajam menjalar dari perut bagian kanan. Sekujur tubuhnya lemah, namun matanya menyala oleh satu hal, keinginan untuk hidup. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak kedatangannya, Rina tidak diberi pil tidur. Madam Hajar tampak pergi sejak pagi, bersama dua pria berseragam gelap. Rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Rina pura-pura lemas, tetapi diam-diam mengamati suasana sekitar. Ia memperhatikan perawat yang berjaga, seorang perempuan muda berwajah Asia yang dipanggil Mila. Saat Mila masuk untuk mengganti infus, Rina memberanikan diri berbicara. "Mbak, tolong, aku gak mau mati di sini," bisiknya lirih, air mata berlinang di sudut mata. Mila tertegun. Tangannya gemetar. Ia menatap Rina dalam diam, lalu dengan suara sangat pelan berkata, "Kamu harus diam. Kalau mereka tahu kita bicara, kita berdua bisa dibuang." Dari percakapan singkat itu, Rina akhirnya tahu bahwa Mila juga korban. Ia adalah mantan TKW yang dialihkan tugas menjadi asisten medis setelah nyaris dibuang karena dianggap tak lagi laku dijual. Hari demi hari, Mila dan Rina berkomunikasi secara sembunyi-sembunyi. Dari Mila, Rina tahu bahwa rumah itu adalah bagian dari sindikat internasional perdagangan organ. Setiap bulan, minimal 2 organ manusia dikirim ke luar negeri lewat jalur gelap. Ada yang diambil dari TKW, ada juga dari imigran ilegal yang diculik dari jalanan. Dan sekarang, target berikutnya adalah jantung milik Rina. Mila berjanji akan membantu. Ia memiliki kunci gudang dan tahu jadwal penjagaan. Rina mulai berlatih jalan diam-diam, walau tubuhnya masih lemah dan luka operasinya belum sembuh total. Dalam pikirannya hanya ada satu hal, lebih baik mati saat melarikan diri daripada mati perlahan di atas meja operasi. Malam itu, rencana pelarian pun dimulai. Pukul 1.30 dini hari, Mila menyelinap ke kamar Rina. Ia menyelipkan jaket dan sepasang sandal lusuh. Mereka berjalan perlahan, melintasi lorong-lorong gelap menuju pintu belakang dapur yang jarang diawasi. Namun ketika mereka hampir sampai di pintu keluar, suara alarm darurat tiba-tiba meraung. Ting! 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 Lampu merah menyala. Pintu otomatis terkunci. Kamera keamanan menyala. Mila panik. Rina mulai menggigil. Lari ke ruang bawah tanah, ada pintu servis di belakang freezer, teriak Mila sambil mendorong Rina. Tapi langkah mereka dihentikan oleh suara sepatu berat di lorong atas. Dua pria berpakaian serba hitam turun dengan senjata di tangan. Tembakan dilepaskan. Mila berteriak dan tubuhnya terkena peluru di bahu. "Jangan pedulikan aku." "Lari!" teriak Mila. Rina menangis tapi ia tahu ini satu-satunya kesempatan. Ia berlari masuk ke ruang bawah tanah, menendang pintu freezer yang ternyata memiliki lorong rahasia. Nafasnya sesak, tubuhnya gemetar, darah Mila menempel di lengannya. Tapi ia terus berlari dan berlari, hingga akhirnya keluar dari terowongan sempit menuju saluran pembuangan kota. Saat udara malam menerpa wajahnya dan aroma busuk got menyergap, Rina tahu, ia belum selamat, tapi ia telah keluar dari neraka. Di belakangnya, rumah itu masih berdiri. Dan Mila, entah hidup atau tidak, telah mengorbankan dirinya. Udara malam yang menusuk tulang tak bisa menandingi ketakutan yang melilit dada Rina. Ia menggigil, berdiri di tengah lorong sempit saluran pembuangan kota, di mana bau busuk menyatu dengan udara pengap. Luka di perutnya masih terasa panas, dan darah menetes pelan dari bekas jahitan yang robek karena lari terburu-buru. Namun, ia tak punya pilihan. Ia harus terus berjalan. Rina mengikuti arus kecil air kotor menuju cahaya samar di ujung lorong. Saat mencapai ujung, ia menemukan penutup besi yang berat. Dengan seluruh tenaga yang tersisa, ia mendorongnya perlahan.
Bau udara kota yang tercemar menyambutnya saat ia berhasil keluar ke sebuah gang belakang. Gelap, sempit, dan kosong. Belum sempat ia bernapas lega, suara sirene terdengar dari kejauhan. Namun itu bukan polisi. Mobil hitam tanpa tanda pengenal melaju perlahan, menyusuri ganggang kota seperti sedang berburu mangsa. Rina berlindung di balik tumpukan kardus dan tong sampah. Cari dia sampai ketemu. Kalau dia lolos, kita bisa hancur, teriak seorang pria dari dalam mobil. Suaranya terdengar melalui walkie-talkie. Mereka tahu Rina kabur. Mereka mengejarnya. Dengan langkah pincang dan tubuh yang gemetar, Rina berjalan menyusuri jalan kota. Wajahnya kotor, rambutnya acak-acakan, dan tubuhnya penuh luka. Setiap orang yang ia temui hanya menatap jijik atau berpaling. Tak ada yang peduli, tak ada yang bertanya. Ia mencoba masuk ke sebuah toko untuk meminta pertolongan, tapi diusir karena dianggap gelandangan. Akhirnya, ia menemukan sebuah masjid tua yang masih buka. Ia masuk perlahan, jatuh bersujud di sudut ruangan. Seorang pria tua yang merupakan penjaga masjid mendekatinya dengan wajah khawatir. "Anak muda, kamu kenapa?" "Siapa kamu?" Dengan suara nyaris tak terdengar, Rina menjawab, "Tolong saya, mereka mau bunuh saya." Pak Imam masjid membawa Rina ke belakang, memberi air dan makanan hangat. Setelah mendengar cerita Rina secara terbata-bata, wajahnya berubah tegang. "Kamu harus lapor ke KBRI. Tapi jangan lewat siapapun di sini, mereka punya orang di mana-mana." Pak Imam memberi Rina jaket, uang tunai seadanya, dan alamat Kedutaan Besar Republik Indonesia. Namun sebelum subuh, suara mobil hitam kembali terdengar mendekat. Mereka tahu Rina mungkin bersembunyi di masjid. Pak Imam dengan cepat mengantar Rina keluar lewat pintu belakang dan menunjuk arah ke hal tebus bawah tanah. "Lari, nak. Jangan berhenti. Jangan pernah percaya siapapun." Rina berlari sekuat tenaga. Tapi ketika tiba di halte, dua pria bertubuh besar sudah menunggunya di sudut. Salah satu dari mereka langsung mengejarnya. Rina nyaris tertangkap, tetapi saat mencoba kabur ke tangga darurat, ia terpeleset dan jatuh berguling beberapa meter ke bawah. Sakit. Gelap. Pingsan. Saat ia membuka mata, ia berada di dalam kamar kecil, dengan cahaya redup dan kipas angin berdengung. Seorang perempuan muda berkerudung duduk di sampingnya. "Kamu aman di sini." "Aku Wulan. Aku kerja di KBRI. Pak Imam menghubungi kami." Air mata Rina tumpah. Tapi ketenangan itu tidak berlangsung lama. Dari jendela, Wulan menutup tirai dan berkata pelan, "Tapi orang-orang itu, mereka juga sedang mencari kami." "Ini belum selesai, Rina." "Belum." Rina menggenggam cangkir teh hangat yang disodorkan Wulan, staf KBRI yang telah menyelamatkannya dari kejaran para pemburu organ. Tapi ketenangan yang sejenak menyelimuti itu segera runtuh oleh ketakutan baru. Rina merasa dia belum aman. Ia terus merasa diawasi, bahkan di dalam kamar kecil tempat perlindungannya itu. Wulan menenangkannya. "Kita sudah koordinasi dengan atase perlindungan WNI. Kita akan bantu kamu pulang. Tapi kita harus hati-hati. Rina, sindikat itu besar. Dan kita curiga, ada yang menyusup ke dalam KBRI." Rina menatap Wulan dengan mata membelalak. "Maksud Mbak, orang dalam KBRI sendiri ikut jaringan itu?" Wulan mengangguk pelan. "Bukan dari KBRI langsung, tapi bisa jadi lewat petugas keamanan outsourcing. Kami sudah beberapa kali kehilangan berkas laporan pengaduan dari para TKW. Beberapa korban sempat minta perlindungan, lalu hilang sebelum bisa dipulangkan." Ketegangan meningkat. Rina merasa kembali berada dalam perangkap tak terlihat. Di hari ketiga, Rina dijadwalkan bertemu langsung dengan konsul perlindungan WNI. Ia dibawa ke kantor resmi KBRI menggunakan mobil dinas. Tapi anehnya, sopir yang mengantar, pria berkepala pelontos dan bertato samar di leher, terus menatap Rina lewat spion tengah. Wulan yang duduk di samping Rina pun tampak gelisah. Saat mobil melewati tikungan yang seharusnya menuju kantor kedutaan, Wulan langsung sadar. "Pak, kita salah arah," tegurnya keras. Sopir itu hanya menyeringai. "Tenang Bu, saya tahu jalan pintas." Wulan langsung meraih tangan Rina dan membisikkan, "Kita dalam bahaya." Tepat saat mobil berhenti di lampu merah, Wulan membuka pintu dan berteriak, "Lari!" Rina dan Wulan berhamburan keluar. Sopir itu mengejar mereka dengan pisau lipat yang disembunyikan di dalam dashboard mobil.
Orang-orang di jalan panik, namun tak berani ikut campur. Rina dan Wulan berlari ke pasar tradisional yang ramai. Mereka bersembunyi di balik kios sayur, lalu masuk ke lorong kecil di belakang pasar. Nafas mereka tersengal. Ponsel Wulan sudah tak aktif, kemungkinan sudah dilacak atau diblokir. Dia bukan sopir resmi. Kita dijebak. Kemungkinan besar, seseorang dari dalam KBRI membocorkan rute kita. Wulan akhirnya menghubungi temannya, seorang aktivis HAM lokal bernama Farah Al-Basir, yang pernah membantu membongkar sindikat perdagangan manusia. Farah datang menjemput mereka malam itu juga, dan membawa mereka ke rumah aman miliknya, sebuah apartemen kecil yang dijaga ketat di lantai atas kawasan apartemen buruh migran. Di tempat itulah untuk pertama kali Rina mulai mencatat semua yang ia alami. Nama orang-orang yang ia dengar, detail rumah Madam Hajar, ciri-ciri dokter yang mengoperasinya, hingga posisi lorong-lorong gelap yang digunakan untuk membawa korban. Farah membantu mengamankan catatan itu dalam bentuk digital dan langsung menghubungi media internasional. Namun pada malam harinya, seseorang meretas sistem kamera apartemen Farah. Salah satu kamera menampilkan bayangan dua pria bertopi hitam, berdiri di depan gedung. Salah satunya membawa tas panjang, seperti tempat senapan. Mereka tahu kita di sini, kata Farah dengan wajah tegang. Rina, yang duduk di sudut ruangan, mulai menangis lagi. Aku gak kuat lagi, mereka akan bunuh aku. Farah menatap Wulan. Kita harus segera pindah. Malam ini juga. Atau dia akan hilang seperti yang lain. Namun sebelum mereka sempat keluar, listrik di seluruh gedung mati. Lampu padam. Suara langkah kaki terdengar dari tangga darurat. Dan malam pun berubah menjadi perang bertahan hidup. Listrik padam. Lampu-lampu mati. Lorong-lorong gedung apartemen berubah menjadi lorong neraka. Gelap, sunyi, dan penuh ancaman. Rina berdiri kaku di pojok ruangan bersama Wulan dan Farah. Nafasnya tercekat. Jantungnya berdentum begitu keras, seolah bisa terdengar oleh orang-orang yang kini berjalan menaiki tangga darurat dari lantai bawah. Farah segera menutup laptop yang masih menyala dengan baterai cadangan dan berkata cepat, mereka bisa menembus apartemen ini dalam waktu kurang dari 3 menit. Kita harus keluar, desak Wulan. Tangannya menggenggam tas berisi dokumen dan flash disk berisi data-data korban sindikat organ. Farah menarik karpet ruang tamu dan membuka tutup lantai yang disamarkan. Ini jalan ke saluran air di bawah gedung. Cuma cukup untuk satu orang sekali masuk. Kita turun satu-satu. Namun baru saja Wulan membantu Rina menuruni lubang sempit itu, boom! Suara ledakan kecil terdengar dari pintu depan. Asap putih menyebar ke dalam ruangan. Mereka telah melempar gas bius. Farah segera mengambil pistol dari balik sofa, lalu menembak ke arah pintu untuk mengulur waktu. Cepat turun. Aku tahan di sini. Rina menjerit, jangan tinggalin kami. Kalau kamu mati, semua ini sia-sia, bentak Farah sambil menahan air mata. Wulan mendorong Rina ke dalam lorong pembuangan, menyusulnya masuk. Di belakang mereka, suara tembakan mulai terdengar, baku tembak satu arah. Farah melawan, tapi jumlah lawan terlalu banyak. Ketika mereka sampai di ujung lorong yang terbuka di belakang gedung, suara tembakan sudah tak terdengar lagi. Farah, bisik Wulan. Tapi tak ada jawaban. Rina berusaha menahan tangis. Luka-luka lamanya terbuka lagi, kakinya berdarah, napasnya terengah-engah. Tapi mereka tidak bisa berhenti. Mereka berlari menembus malam, menumpang taksi tua yang berhenti karena kasihan, menuju kantor media internasional yang sebelumnya dihubungi Farah, Global Justice Press. Wulan memegang data penting di dalam tasnya. Jika mereka bisa menyerahkan itu ke media, dunia akan tahu. Akan ada tekanan global. Namun baru saja mereka sampai di gedung media itu, mobil SUV hitam berhenti tepat di depan mereka. 3 pria berbadan besar turun. Salah satunya, pria yang pernah mengejar mereka dari mobil sebelumnya, tersenyum ke arah Rina. Permainan selesai, anak manis. Wulan berteriak, lari, Rina, sambil melemparkan tas ke arah Rina dan menghadang 2 pria dengan tabung pemadam api yang ada di depan pintu masuk gedung. Rina, yang sudah kehabisan tenaga, berlari dengan napas tersengal, naik ke lantai 2. Seorang wartawan muda yang melihat kekacauan itu langsung menarik Rina masuk ke ruang kerja dan mengunci pintu. Siapa kamu? Apa yang terjadi? Rina membuka tas, gemetar, lalu menyodorkan flash disk yang diberikan Wulan. Tolong buka ini,
Semua bukti ada di sana, mereka jual organ manusia, mereka bunuh TKW. Wartawan itu segera membuka laptopnya. Dalam hitungan menit, wajahnya berubah pucat. Data lengkap, foto-foto korban, rekaman suara, daftar dokter ilegal, video proses pemindahan organ, hingga identitas pejabat yang terlibat, semuanya ada. Di luar, suara tembakan kembali terdengar. Wulan tertangkap. Tapi Rina dan data berhasil diamankan. Petugas keamanan media langsung mengunci gedung. Polisi lokal dipanggil. Tapi sindikat itu bukan kelompok biasa. Mereka menyuap, menembus sistem, dan bahkan memiliki orang dalam di pihak berwenang. Ketika sirene polisi mendekat, salah satu wartawan senior berkata, "Kami akan naikkan ini ke headline. Dunia akan tahu." Rina berdiri di balkon lantai 2. Tubuhnya lemah, tetapi matanya menyala. "Kalian boleh lukai tubuhku, tapi aku akan pastikan semua tahu kejahatan kalian." Dan saat itulah, sebuah peluru mengenai kaca jendela tepat di samping kepalanya. Mereka belum selesai. Perang belum berakhir. Peluru menembus kaca, bersarang hanya beberapa senti dari kepala Rina. Ia jatuh berlutut sambil menutup telinganya. Para jurnalis langsung menariknya ke dalam dan menurunkan tirai jendela. "Sniper. Mereka punya penembak jarak jauh," teriak salah satu wartawan sambil memanggil polisi. Gedung Global Justice Press kini berubah menjadi benteng pertahanan terakhir. Wartawan, aktivis HAM, dan petugas keamanan saling bersiaga. Di luar, pria-pria dari sindikat perdagangan organ mengelilingi gedung seperti kawanan serigala. Mereka tahu, jika data di tangan Rina tersebar, jaringan mereka yang sudah dibangun bertahun-tahun akan hancur total. Di ruang pengeditan utama, editor senior mengumpulkan semua data dari flash disk. Video, foto, dan rekaman suara diproses kilat untuk siap dipublikasikan. Judul berita besar sudah ditentukan. TKW dijadikan tumbal perdagangan organ, bukti jaringan internasional terungkap. Namun, akses internet tiba-tiba terputus. Server diserang. Sindikat telah melancarkan serangan siber. Sementara itu, Rina duduk di pojok ruangan, tubuhnya mulai melemah. Luka-lukanya terinfeksi. Darah terus merembes dari perut dan kakinya. Ia tak lagi menangis. Matanya kosong, tapi jiwanya masih menyala. Wulan yang kini terikat di gedung parkir bawah tanah, tertangkap sebelumnya, mencoba memberontak. Salah satu penjaga mengancam akan membunuhnya jika berita itu sampai naik ke publik. Namun di saat kritis, suara gaduh terdengar dari atas, pasukan polisi internasional dan tim Interpol datang. Farah, yang ternyata tidak mati, telah berhasil lolos dari penyergapan sebelumnya dan menghubungi kontak daruratnya di lembaga HAM internasional. Interpol langsung turun tangan setelah menerima laporan lengkap. Penyergapan pun dimulai. Tembakan demi tembakan pecah. Gedung parkir berubah menjadi medan perang bawah tanah. Polisi menangkap beberapa anggota sindikat, termasuk oknum dari dalam KBRI yang ternyata adalah bagian dari mafia dokumen TKW. Sementara itu, di atas, wartawan akhirnya berhasil mengunggah berita ke server luar negeri lewat jaringan satelit cadangan. Berita pun naik secara global, menyebar dalam waktu kurang dari 1 jam. Dunia gempar. Laporan itu mencantumkan daftar rumah sakit ilegal, nama-nama TKW yang hilang, bahkan video sadis pengambilan organ secara paksa. Sindikat pun runtuh. Beberapa jam setelah berita viral, helikopter dari pemerintah Indonesia tiba. Rina langsung dibawa ke rumah sakit milik PBB. Wulan berhasil diselamatkan. Farah diberi penghargaan karena jasanya. Namun, kondisi Rina sangat kritis. Dokter menyatakan ia kehilangan sebagian fungsi ginjal dan liver akibat operasi ilegal yang tak steril. Ia harus menjalani transplantasi. Malam itu, ketika hujan turun deras di luar jendela rumah sakit, Rina membuka mata. Wulan berdiri di samping ranjang sambil memegang tangan Rina. "Kamu sudah selamat, Rin. Kamu pahlawan. Karena kamu, ratusan TKW yang hilang bisa ditemukan." Air mata Rina mengalir perlahan. "Aku cuma ingin pulang. Lihat ibu. Lihat kampungku." Beberapa minggu kemudian, Rina pulang ke Indonesia dalam kondisi duduk di kursi roda. Tubuhnya tak sekuat dulu, tapi semangatnya tetap utuh. Ia disambut pelukan hangat ibunya, tangis masyarakat kampung, dan sorotan kamera televisi.
Negara akhirnya memberi perhatian pada kasus-kasus TKW yang sebelumnya diabaikan. Undang-undang perlindungan pekerja migran diperketat. Agen-agen penyalur ilegal ditangkap. Dan di ruang tamu kecil rumahnya, Rina duduk sambil menatap matahari sore. Tubuhnya cacat. Tapi suara dan keberaniannya telah menyelamatkan ratusan nyawa. Ia bukan hanya seorang TKW. Ia adalah saksi hidup. Dan simbol perlawanan. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.